Eh, Perkenalkan, nggih, saya Nur Hidayah, Sarjana Pendidikan dari SMA Muhammadiyah 1 Surakarta. Saya adalah guru penggerak Angkatan 7 dan kebetulan sudah eh, lulus nggih kemarin bulan apa ya? Kemarin Juli apa Juni gitu. Dan ini kebetulan sekolah Muhammadiyah SMA Muhammadiyah 1 Surakarta ini kan sekolah penggerak pertama gitu nih. Nah, kemarin itu ada pertemuan kembali dengan BPMPM gitu ya. Dan kebetulan saya yang diamanai di sana. Salah satu tujuan pertemuan kita selain sebagai diseminasi juga kita berbagi praktek baik nggih, Bapak Ibu semuanya. Nah, nanti sesuai kebutuhan saja, nanti silahkan karena dalam diseminasi tersebut dibutuhkan video juga foto, nanti di akhir sesi ini jangan keluar terlebih dulu, nggih. Kita buat foto sesi dulu dan apa namanya kalau misalnya ada tanya jawab dan lain sebagainya kita akhirkan gitu ya. Mungkin langsung masuk ke materi saja nggih, Bapak Ibu semuanya sudah siap nggih. Nanti kita lebih ke aplikatif. Jadi saya tidak suka kalau cuma didengarkan. Jadi monggo silakan yang mau bertanya atau menyela bisa dengan menggunakan raise hand terlebih dahulu. Makaten nggih. Izinkan saya share screen nggih, Bapak Ibu. Ya, sudah terlihat nih Bapak Ibu di hadapan jenengan semua gitu nih, bahwa yang awal pertama untuk perencanaan pembelajaran. Jadi kita di dalam kurikulum Merdeka itu kita mengenal yang namanya Merdeka gitu ya. Merdeka itu menurut Bapak Ibu itu yang seperti bagaimana gitu. Mungkin ada yang bisa menjawab Merdeka itu yang seperti bagaimana? Apakah bebas tanpa ada aturan atau seperti bagaimana? Menurut jenengan kurikulum Merdeka itu yang seperti bagaimana? Monggo, ada yang mau berpendapat tentang apa itu kurikulum Merdeka? Bisa dihidupkan di mic-nya juga. Tidak ada gitu. Mhm. Jadi dalam kurikulum Merdeka itu kebetulan eh, oleh Bapak Menteri Pendidikan kita gitu ya, sudah dirancang sedemikian rupa. Jadi dalam perencanaan pembelajaran itu gitu ya, apa sih yang harus kita bawa dalam kelas gitu ya? Mungkin yang pertama adalah presensi tentu ya. Presensi untuk anak-anak kita kehadiran gitu ya. Kemudian gaya belajar anak gitu ya. Jadi kita tahu dalam satu kelas itu ada berapa macam gaya belajar yang kita tahu ya.
ada visual, auditori, kemudian ada yang kinestetik juga. Nah, kemudian apalagi yang perlu kita bawa selain itu adalah prota, promes, gitu ya, atau mungkin kalender akademik dalam satu bentuk buku, atau bahkan jurnal harian, dan yang terakhir adalah modul ajar. Nah, sebelum kita masuk ke modul ajar, kita harus tahu dulu gitu ya, perbedaan dari kurikulum 2013 dengan implementasi kurikulum Merdeka. Jadi kalau di kurikulum 2013 gitu ya, dulu kita mengenal KI dan KD, yaitu kompetensi inti dan kompetensi dasar. Nah, sekarang di kurikulum Merdeka itu KI KID itu melebur menjadi capaian pembelajaran, ngaten nggih. Nah, kemudian ada istilah lagi yaitu apa namanya? ATP gitu ya. Nah, di dalam kurikulum Merdeka itu ada istilah alur tujuan pembelajaran. Kalau di dalam kurikulum 2013 kita mendapati adanya silabus. Gitu. Nah, itu jadi dalam kurikulum 13 itu dilebur menjadi alur tujuan pembelajaran. Nah, kemudian yang terakhir ada istilah dalam kurikulum Merdeka itu modul ajar. Sebenarnya ini tidak asing ya, semua pasti mengalami atau pernah membuat yang namanya rencana pelaksanaan pembelajaran. Nah, untuk itu ya Bapak Ibu semuanya, yang perlu kita pahami eh, ketika membuat perencanaan pembelajaran dalam kurikulum Merdeka, langkah-langkahnya itu adalah yang pertama memahami capaian pembelajaran. Nah, capaian pembelajaran itu kalau di dalam kurikulum Merdeka kita tidak perlu membuatnya. Cukup kita menyadar dari pemerintah sudah menyediakannya, Bu. Pemerintah pusat itu sudah menyediakan, kita tinggal copy paste. Nanti setelah slide ini pasti ada apa namanya alamat link, jenengan bisa itu mendownload capaian pembelajaran untuk berbagai macam mata pelajaran. Gitu loh. Nah, setelah kita memahami capaian pembelajaran, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Yang kedua adalah merumuskan tujuan pembelajaran. Nah, nanti ada beberapa alternatif untuk bisa menentukan tujuan pembelajaran. Nah, setelah kita merumuskan tujuan pembelajaran, ada langkah selanjutnya adalah menyusun alur tujuan pembelajaran. Jadi ini kumpulan daripada tujuan pembelajaran yang dijadikan satu. Mungkin bisa kalau dalam template tertentu gitu ya, sekolah kan pasti masing-masing punya template nggih, untuk alur tujuan pembelajaran ini. Jadi bisa dibuat per semester atau bahkan dalam 1 tahun sekaligus gitu. Nah, itu diserahkan dengan kebijaksanaan sekolah masing-masing. Nah, yang terakhir adalah merancang pembelajaran itu ini dalam bentuk modul ajar atau yang biasa kita kenal dengan RPP. Ya. Nah, yang pertama yaitu tentang capaian pembelajaran. Oke. Bapak, Ibu, capaian pembelajaran ini saya rasa semuanya sudah paham bahwa itu adalah pengganti dari kompetensi inti dan kompetensi dasar yang di dalam kurikulum 2013 gitu ya. Nah, capaian pembelajaran ini ditentukan oleh pemerintahnya. Alamatnya ada di paling bawah itu nggih, ada BSKAP 033 garing H garing KR garing 2022. Itu merupakan sudah revisi capaian pembelajaran dari nomor 008 garing H garing KR garing 2022 gitu ya. Nah, dalam capaian pembelajaran ini kita itu namanya pembelajaran itu kan bertahap, beruntun gitu nggih. Nah, dalam kurikulum Merdeka itu ada yang namanya fase. Nah, itu akan ada fase A sampai dengan F gitu ya. Fase A itu setara dengan SD kelas 1 sampai dengan kelas 2. Kemudian fase B itu setara dengan SD kelas 3 sampai dengan 4. Nah, kebetulan kita adalah lingkup SMA gitu ya. Berarti masuk ke fase E, yaitu setara dengan SMA atau SMK. Nah, yang perlu diketahui bahwa kelas 10 atau fase E ini belum ada mata pelajaran peminatan, Bapak Ibu. Ya. Jadi nanti ketika saya zaman sekolah dulu, gitu,
Mungkin di sini ada ibu-ibu guru saya juga gitu ya. Tahun 2000 itu percobaan kurikulum apa gitu, saya lupa gitu gitu. Tapi di sana kelas 10 itu juga umum, jadi reguler, semuanya mendapat mata pelajaran. Belum ada penjurusan, kalau dulu di kurikulum 13 kan sudah ada kelas 10 langsung dijuruskan gitu ya. Ada IPA dan IPS. Sama ketika saya sekolah itu di kelas 10 itu umum, jadi semua mata pelajaran saya terima, baru kelas 11 itu ada tes untuk penjurusan gitu ya. Ini hampir sama seperti itu. Jadi fase E itu belum ada mata pelajaran peminatan. Kemudian fase F ada kelas 11 dan sampai dengan 12. Di situ sudah sesuai dengan minat belajarnya anak. Terus bagaimana Bu membedakan untuk materi fase F ini gitu ya? Untuk kelas 11 biasa disebut dengan fase F. Kalau kelas 12 itu penyebutannya adalah fase F lanjutan. Jadi bisa dipahami nggih bedanya. Jadi kalau F itu memang untuk dua tingkat grade di atasnya nggih 11 dan 12. Jadi beda penyebutan saja kalau kelas 11 itu F, kalau kelas 12 itu adalah F lanjutan. Oke, nah setelah kita CP gitu ya, sebelum itu kita mau belajar bagaimana merumuskan tujuan pembelajaran. Bagaimana ya caranya merumuskan tujuan pembelajaran dari CP yang sudah ada gitu ya. Jadi dari capaian pembelajaran itu kan pasti ada beberapa kata kerja ya Bu. Ya. Kata kerja mungkin memahami, menganalisis dan lain sebagainya. Nah, itu adalah suatu petunjuk gitu ya. Bagaimana kita bisa merumuskan dalam tujuan pembelajaran. Nah, ada tiga alternatif yang bisa Bapak Ibu lakukan gitu nggih, tergantung kemampuan jenengan gitu nggih. Alternatif yang pertama untuk merumuskan tujuan pembelajaran itu bisa secara langsung berdasarkan CP. Nah, dari capaian pembelajaran yang Bapak Ibu dapatkan, misalnya mapel bahasa Indonesia gitu ya, atau kebetulan saya adalah pengampu kimia gitu ya. Jadi capaian pembelajaran di situ kan sudah tertera beberapa kata kerja. Nah, itu mungkin untuk bisa menentukan alternatif pertama, kita tinggal menggarisbawahi kata kerja yang ada dalam capaian pembelajaran tersebut. Itu alternatif yang pertama. Kemudian alternatif yang kedua untuk merumuskan tujuan pembelajaran itu adalah dengan menganalisis kompetensi dan lingkup materi pada capaian pembelajaran. Gitu ya. Jadi kompetensi yang seperti apa? Sama Bu, masih sama. Jadi kita setelah membaca capaian pembelajaran, kita bisa mengambil kompetensi dari kata kerja yang ada dalam capaian tersebut. Kita list gitu ya, Bu. Kata kerjanya kita list sendiri gitu. Kompetensi apa yang kira-kira akan kita sampaikan ke siswa. Nah, baru dari kompetensi ini kita baru bisa menentukan lingkup materinya. Gitu ya. Nah, kemudian untuk alternatif yang ketiga itu ada merumuskan tujuan pembelajaran lintas elemen dalam capaian pembelajaran. Nah, di capaian pembelajaran Bapak Ibu masing-masing mapel gitu pasti ada yang namanya elemen. Nah, di sana kan misalnya contoh untuk kimia gitu nggih, ada dua elemen. Yang pertama adalah pemahaman umum, yang kedua adalah elemen proses. Nanti bagaimana caranya itu? Apakah bisa salah satu elemen atau modifikasi dari beberapa elemen? Nah, nanti kita pelajari. Ya. Nah, contoh dari alternatif pertama tadi, menentukan tujuan pembelajaran secara langsung berdasarkan CP. Dan kebetulan di depan jenengan sudah ada capaian pembelajaran untuk matematika. Contoh ya. Nah, kita ambil dulu kira-kira di sana ada kata kerja apa. Mereka dapat membaca, menulis, menentukan nilai tempat, membandingkan, mengurutkan, dan seterusnya. Nah, dari situ kita bisa membuat rumusan tujuan pembelajarannya. Jadi, misalnya tadi eh, menentukan nilai tempat. Nah, berarti
bisa menyajikan nilai tempat dan urutan pada bilangan cacah sampai dengan 1.000. Itu sebagai contoh tujuan pembelajaran. Karena di sana juga ada seperti mengurutkan atau melakukan komposisi dan dekomposisi bilangan. Nah, itu bisa melalui melakukan operasi hitung, penjumlahan, dan pengurangan bilangan cacah sampai dengan 1.000. Gitu. Bisa jadi eh, ini untuk tujuan pembelajaran ini untuk masing-masing guru, gitu ya. Sebagai garis bawahnya bisa bebas menentukan. Kadang kalau dalam MGMPS ya, di dalam sekolah itu pasti ada namanya MGMPS atau sekarang yang terkenal adalah komunitas belajar gitu ya. Nah, di sana pasti kan ada rembukan gitu. Oh ya, matematika misalnya. Matematika kita untuk kelas 10 mau menentukan tujuan pembelajarannya seperti apa? Bisa disamakan dengan sesama gurunya, boleh. Misalnya kan ada yang mengajar kelas 10 tapi gurunya yang berbeda gitu ya. Misalnya rombelnya banyak, jadi misalnya 3 kelas itu diampu guru satu dan 3 rombel berikutnya adalah guru yang lain, maka perlu ada persamaan persepsi. Jadi sama-sama mempunyai tujuan pembelajaran yang sama, itu juga boleh. Atau bahkan berbeda juga nggak apa-apa gitu. Tapi alangkah lebih baiknya kalau dalam satu sekolah itu kan, kalau misalnya sama-sama mengajar di kelas 10 itu kan tujuan pembelajarannya juga enak kalau sama. Nah, itu contoh dari alternatif pertama untuk menentukan tujuan pembelajaran. Kemudian alternatif yang kedua, di sana ada merumuskan tujuan pembelajaran dengan menganalisis kompetensi dan lingkup materi. Nah, di sini kebetulan ada matematika juga nggih, lanjutan dari CP tadi. Elemennya adalah bilangan. Nah, di situ kan kita bisa tahu kata kerjanya di sana ada memahami, menentukan, membandingkan gitu ya, mengurutkan, mengidentifikasi, melakukan dan menyelesaikan masalah. Dari kompetensi atas ke bawah itu kira-kira kan runtut gitu, Bu, dari yang sederhana ke yang lebih rumit atau melakukan kompetensi yang mudah ke yang sukar gitu. Kalau soal itu biasanya yang lebih sederhana atau yang gampang gitu, kemudian sampai ke yang sulit gitu ya. Tingkat soalnya yang sulit bahkan HOTS gitu ya. Nah, dari kompetensi tersebut kita bisa menentukan lingkup materi. Lingkup materi itu bisa semacam sub materi atau bahkan materi itu sendiri gitu ya. Nah, dari situ kita bisa menentukan, oh yang pertama adalah menyajikan nilai tempat dan urutan pada bilangan cacah dan bla 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 gitu nih. Nah, dari situ oh ya, ini ada cirinya. Kalau kita menuliskan tujuan pembelajaran, biasanya kan ada kodenya gitu. Jadi kalau di SMA-mu itu misalnya untuk mengetahui oh ini tujuan pembelajaran untuk fase E, maka di depan tujuan pembelajaran itu ada angka 10.1 atau E.1 gitu ya. Jadi untuk bisa membedakan oh ini fase E untuk tujuan pembelajaran pertama. Nanti E.2 berarti untuk pembelajaran kedua. Gitu ya. Selanjutnya untuk alternatif ketiga, jadi ini jadi apa namanya merumuskan tujuan pembelajaran lintas elemen dari CP. Nah, seperti yang saya kemukakan tadi nih, bahwa di dalam capaian pembelajaran itu kan ada elemen-elemennya gitu ya. Di bahasa Indonesia itu ada 4 elemen, ada membaca, menulis, kemudian apalagi nih, ada guru bahasa Indonesia di sini. Ya, saya nggak hafal untuk itu ya. Kalau di dalam matematika pasti ada elemen pengukuran, elemen geometri, dan lain sebagainya. Tidak hanya cukup 2 ya, saya rasa kemarin saya lihat juga nggak 2 gitu. Nah, dari sini kita bisa apa namanya, menentukan satu elemen atau bahkan lintas elemen atau kombinasi dari masing-masing elemen. Jadi kalau misalnya kayak pelajaran eh, kimia misalnya. Contohnya misalnya pengenalan ilmu kimia itu yang paling mudah gitu. Itu masih sangat teoritis gitu. Kalau di SMP itu kan ada pelajaran IPA, belum terbagi antara fisika yang mana, biologi yang mana, kimia yang mana. Nah, nanti ketika
anak-anak itu masuk ke fase E. Nah, bagaimana memperkenalkan kimia gitu ya? Bisa dari elemennya. Jadi di sana ada pemahaman umum gitu. Jadi kita bisa mengetahui dulu kemampuan awal anak untuk bisa mengetahui apa sih bedanya antara fisika, kimia, dan biologi dari apa yang sudah mereka dapatkan ketika SMP, yaitu ketika pelajaran IPA, gitu ya. Nah, kembali ke sini ya Bu, bahwa dalam capaian pembelajaran itu kan ada berbagai macam elemen. Nah, kita bisa mengkombinasikan menjadi tujuan pembelajaran contoh di sini. Di elemen pengukuran, di situ kan ada peserta didik dapat mengukur panjang dan berat benda menggunakan satuan baku. Maka kita bisa menentukan tujuan pembelajaran itu adalah menentukan hubungan antar satuan baku panjang. Bisa dalam sentimeter, bisa meter. Kalau fase B itu berarti sekitar kelas berapa, nggih, Bapak Ibu? Kalau A tadi kan kelas 1 sampai dengan 2, maka kalau fase B sekitar kelas 3 sampai dengan 4 SD gitu. Nah, selanjutnya kita juga bisa menentukan. Nah, terus setelah kita tahu antara satuan baku panjang, gitu, ya, kita mau menentukan apa setelah itu? Oh, menjelaskan cara mengukurnya panjang benda menggunakan satuan bakunya tersebut. Misalnya dengan menggunakan media penggaris, bisa menggunakan media meteran dan lain sebagainya. Ya, yang ada aja media pembelajaran yang ada di sekitar kita, kita gunakan juga nggak apa. Gitu, ya. Jadi saya harapkan sampai di sini paham ya Bu, bagaimana cara menentukan tujuan pembelajaran. Nah, contoh konkretnya seperti ini. Nah, sebentar. Nah, ini capaian pembelajaran, misalnya di situ ada pada akhir fase ini, peserta didik mampu memahami kelangkaan sebagai inti dari masalah ilmu ekonomi. Peserta didik juga mampu memahami skala prioritas. Nah, biasanya saya lebih senang kalau karena ini contohnya adalah ekonomi gitu. Berarti ada dua materi gitu, yaitu ilmu ekonomi dan eh, skala prioritas dalam penentuan kebutuhan. Nah, awal pertama penentuan tujuan pembelajaran yang pertama adalah apa dulu ini? Memahami atau menjelaskan konsep dasar ilmu ekonomi. Kemudian yang tahap kedua adalah menganalisis kelangkaan sebagai inti masalah ekonomi. Nah, ini jenjangnya kan udah beda. Yang pertama itu tujuan pembelajarannya secara umum. Kemudian yang kedua, anak-anak itu dimotivasi untuk menganalisa kelangkaan itu dari mana, gitu nggih. Dari masalah ekonomi yang ada di sekitar kita, gitu nggih. Atau mungkin ketika mereka belanja gitu, kok sekarang minyak goreng eh, di supermarket jadi sangat sulit didapatkan. Nah, itu kenapa gitu. Kemudian yang terakhir adalah menyusun skala prioritas sebagai acuan dalam menentukan berbagai kebutuhan yang harus dipenuhi. Nah, ini anak-anak bisa membuat skala prioritas nih, kebutuhan primer, sekunder, tersier gitu ya. Kalau dalam ekonomi mungkin seperti itu ya, karena saya bukan dari guru ekonomi ya, yang pernah saya belajar seperti itu gitu ya. Jadi bisa ditentukan tujuan pembelajaran secara eksplisit dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang selanjutnya ini contoh sama gitu. Nah, menentukan yang tahap selanjutnya adalah alur tujuan pembelajaran. Nah, ini Bapak Ibu di depan itu sudah ada contoh template untuk alur tujuan pembelajaran. Di sekolah SMA Muhammadiyah 1 menggunakan ini, tapi sudah ada beberapa perombakan. Kayak contoh nanti di sekolah Bapak Ibu kan pasti sudah punya format sendiri untuk alur tujuan pembelajaran. Nah, di dalam alur tujuan pembelajaran ini harus ada apa sih gitu ya. Ya tadi, kita kan sudah menentukan tujuan pembelajaran. Kita cantumkan kembali di sini, Bu. Kita tinggal copy paste, masukkan ke template-nya. Kalau rasionalisasi ini di sekolah kami sudah tidak ada. Jadi nanti disesuaikan kebutuhan saja. Terus ada alokasi waktu. Alokasi waktu itu disesuaikan dengan berapa kali pertemuan. Biasanya disinkronkan dengan promes jenengan. Gitu ya. Nah, untuk materi atau submateri itu
misalnya butuh waktu, oh ini cukup untuk 1 kali 45 menit, berarti untuk 1 kali pertemuan atau 2 kali pertemuan, begitu ya. Terus kolomnya ada materi pembelajaran, jadi Jana bisa mencantumkan, oh ini bisa submateri atau materi umumnya, gitu ya. Disertai juga di situ ada kolom metode atau model pembelajaran. Jadi metodenya bisa dengan ceramah, bisa dengan apa namanya ceramah bervariasi atau praktikum, monggo terserah mau dibawa kemana ini sesuai dengan submateri yang akan jenengan ajarkan. Nah, ada kolom assessment. Nah, assessment ini di dalam kurikulum Merdeka ada berapa nggak? Ada yang tahu nggak? Monggo Bapak Ibu bisa apa namanya berpendapat ada berapa assessment di dalam kurikulum Merdeka? Monggo, mungkin Bu Sularsi Ya, ada 3. Apa saja nggih Bu? Monggo. asesmen diagnostik, asesmen Nggih. formatif, Aduh, bisa diulangi Bu? asesmen diagnostik, asesmen formatif, dan asesmen Nggih, yang saya dengar tadi ya, terima kasih ya Bu Sularsi nggih. Jadi asesmen non kognitif atau asesmen diagnostik nggih tadi menyebutkannya. Terus ada asesmen formatif, ada asesmen sumatif. Kalau asesmen yang sesungguhnya itu hanya ada 2 nggih Bu. Asesmen kognitif dan asesmen non kognitif. Nah, asesmen non-kognitif itu yang disebutkan Bu Sularsi tadi, nggih, yaitu melalui non apa asesmen diagnostik. Jadi, asesmen diagnostik itu untuk mengukur apa, nggih? Ada yang tahu, monggo. Halo, tidak usah saya tunjuk, nggih. Siapa yang tahu langsung bisa kemampuan menjawab. awal siswa. Kemampuan awal Kemampu, siswa. kemampuan awal Awal siswa. siswa. Ada pendapat yang lain mungkin dari ibu-ibu yang lain atau bapak-bapak juga boleh nih suaranya ibu-ibu semuanya nih. Pak Aditya Arif, monggo Pak Adit atau Pak Agus Salam, apa yang jenengan ketahui tentang asesmen non kognitif diagnostik? Apa nih? Atau Pak eh, Budwi Hastuti, monggo. Aku anteng ini saya jadi takut nih. Jadi begini ya Bapak Ibu, perlu saya luruskan bahwa asesmen non-kognitif diagnostik ini gitu ya, dilakukan ketika awal tahun pembelajaran. Jadi ketika anak masuk kelas 10 gitu ya, tentu eh, tidak bisa dilakukan ngapunten, nggih. Tidak bisa dilakukan hanya masing-masing guru gitu ya. Kita perlu bekerja sama dengan guru BK atau bisa dengan lembaga tertentu yang bisa menyelenggarakan diagnostik ini ya. Jadi asesmen diagnostik itu digunakan untuk kita bisa mengetahui gaya belajar anak gitu ya, minatnya anak gitu ya. Atau juga bisa dari kesiapan belajar anak gitu ya. Nah, kan enak ya Bu kalau kita bisa kerjasama dengan apa namanya minimal dengan guru BK. Kan mereka sudah paham ya poin-poin atau pertanyaan-pertanyaan apa yang akan diajukan untuk bisa mengukur gaya belajarnya. Gitu ya. Gaya belajar tadi ada 3, nggih. Ada gaya belajarnya visual, auditori, bahkan ada yang kinestetik. Nah, jadi satu kelas ketika kita di kelas gitu nih, minimal kita membawa berkas itu. Kita tahu, oh anak ini model pembelajarannya, gaya belajarnya itu adalah visual. Kita harus ngapain nanti dengan anak visual? Oh, anak ini mempunyai gaya belajar apa namanya auditori. Kita harus bagaimana?
dengan anak-anak auditori, bahkan yang kinestetik pun juga akan mendapat kelakuan yang berbeda. Okay? Nah, itu pengetahuan tentang asesmen non-kognitif diagnostik yang bisa dilakukan minimal dengan guru BK. Kita bekerjasama dengan guru BK atau dengan suatu lembaga tertentu gitu yang sudah menyediakan aplikasi tertentu. Nah, kemudian asesmen yang dalam kegiatan pembelajaran itu atau asesmen kognitif itu ada 3. Ya, ada yang tahu mungkin apa itu asesmen kognitif kok ada 3 itu apa lagi gitu. Monggo, yang lain bisa berpendapat atau bisa ditulis di kolom chat. Kognitif, sumatif. Silakan Bapak Ibu bisa menuliskan di kolom chat atau langsung membuka mic-nya untuk bisa menjawab. Asesmen kognitif itu ada 3, gitu. Coba ada yang tahu tidak? Halo? Belum ada yang tahu? Jadi saya kasih tahu sekarang ya. Jadi asesmen kognitif itu ada 3 nggih Bapak Ibu. Jadi maaf, yang pertama adalah asesmen awal pembelajaran. Jadi sebelum kita melakukan masuk ke materi, biasanya kita akan melakukan yang namanya yang biasa dikenal itu adalah pretest. Tapi tidak semuanya harus dengan pretest, gitu ya. Pretest itu juga wujudnya tidak harus dengan kertas atau dengan media tertentu, gitu ya. Maksud saya dengan media tertentu itu berarti kudu menguasai dengan Kahoot atau kuis atau apa enggak. Secara lisan pun kita bisa, gitu ya. Jadi asesmen awal pembelajaran ini digunakan untuk mengetahui kesiapan belajar siswa. Jadi kita bisa mengelompokkan siswa tersebut. Oh ini loh anak yang belum paham tentang materi, misalnya kimia, gitu ya. Awal-awal masuk sekolah gitu ya. Terus ini apa namanya anak yang sudah setengah atau sebagian paham. Oh ini anak yang sudah paham penuh tentang materi. Jadi bisa dalam bentuk pertanyaan lisan atau mungkin yang bisa dengan media, monggo dengan bisa media atau dengan menunjukkan sesuatu gitu ya, benda ini atau bagaimana. Nah, kita bisa mengelompokkan anak-anak tersebut untuk kesiapan belajar siswa gitu ya. Asesmen yang kedua kognitif itu adalah asesmen formatif. Saya pengen tahu dulu ini, asesmen formatif itu yang seperti bagaimana? Di kolom chat masih sepi, bisa dituliskan di sana apa sih yang dimaksud dengan asesmen formatif? Enggak ada yang tahu asesmen formatif itu contohnya yang seperti bagaimana? Monggo bisa diramaikan chatnya atau bisa langsung membuka mic. Pertanyaan tertulis. Kenapa Bapak bukan begitu jelas? Halo? Asesmen yang bagaimanakah yang formatif itu? Halo? Menggaung deh tadi, jadi nggak begitu jelas. Bisa diulang, Bapak? Bukan apa ya? Soal sumatif terus So- belum. Soal Sumatera. Selama Pertanyaan proses per- informatif. Nah, ini di kolom chat sudah ada ini. Awal beliau akan memulai memperkenalkan sebuah topik pembelajaran baru di akhir ketika sudah Jadi selesai ya, menjelaskan dan membahas itu sebuah namanya dalam satu. aktifan siswa selama proses belajar. Iya, keaktifan siswa. Terus apa lagi, Bu? Proses pembelajaran di semua proses belajar. Penilaian-penilaian dari observasi Yeah. Asesmen formatif itu lebih ke penilaian sikap nih, kalau menurut saya gitu ya. Dan sikap itu bukan dari, ya bisa salah satunya dengan keaktifan siswa tadi.
Selain itu, contoh yang lain yang penilai ini Pak, maaf, apa namanya Pak Adit ini ada di dalam kolom chat ada penilaian dalam proses pembelajaran. Ya, betul sekali. Penilaian dalam proses pembelajaran. Kayak misalnya guru olahraga. Berarti asesmen formatifnya dalam berupa mereka melakukan gerakan-gerakan. Misalnya saat ini adalah lari pendek 50 meter gitu ya. Nah, itu penilaian dalam proses. Bagaimana sikap awalnya dia ketika mau lari, terus ketika lari itu kecepatannya berapa gitu sampai di akhir finish dia dalam sikap yang bagaimana. Mungkin contoh seperti itu kalau dalam olahraga. Kalau dalam misalnya kegiatan pembelajaran PPKN gitu. Kira-kira contoh proses pembelajaran dan penilaian dalam proses pembelajaran itu yang seperti apa? Monggo bisa di dalam kolom chat atau membuka mic, monggo. Contoh, kalau dalam pembelajaran yang eh, misalnya saja kimia gitu ya, eh, apa sih yang bisa kita lakukan ketika mau melakukan asesmen formatif itu? Ya, bisa misalnya kita selain keaktifan siswa gitu ya Bapak Ibu, yang bisa kita lakukan adalah ketika mereka melakukan kerja kelompok, berdiskusi dengan kelompok. Nah, setelah ada kerja kelompok kan pasti ada presentasi, nggih. Nah, kita juga bisa melakukan penilaian dari sana, gitu ya. Ketika mereka presentasi. Nah, tergantung dari rubrik penilaiannya, gitu. Kita harus bisa menentukan rubrik penilaiannya juga, gitu ya. Misalnya, contoh rubrik penilaian yang sederhana itu adalah misalnya ketika mereka kerja kelompok, ada kan nih, oh dia bisa mengkomunikasikan dengan anggota kelompok. Misalnya ini mahir, cukup, sedang, atau bagaimana. Sesuai dengan rubrik penilaian jenengan. Gitu ya. Nah, nanti ketika presentasi juga ada rubrik penilaiannya sendiri. Bagaimana mereka mempresentasikan, bagaimana mereka bisa jawab pertanyaan dari kelompok yang lain. Bagaimana mereka bisa apa namanya mengkomunikasikan informasi yang jelas dan akurat gitu, yang lebih kekinian. Mungkin dengan media yang mereka sajikan, misalnya tidak hanya PPT, misalnya mereka membuat apa namanya media pembelajaran dengan melalui video gitu dan lain sebagainya. Jadi asesmen formatif ini lebih ke penilaian sikap atau proses pembelajaran. Oke. Jadi bisa dari presentasi, bisa dari praktikum gitu ya. Bisa dari kerja kelompok. Nah, kemudian debat gitu ya. Yang sekarang lagi ini itu adalah dengan metode debat dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir adalah asesmen sumatif. Ini. Apa itu asesmen sumatif bisa dituliskan di kolom chat ya, Bapak Ibu yang jenengan ketahui. Atau ada yang mau membuka mic, silahkan langsung saja. Penilaian di akhir pembelajaran. Ya. Ya, tepat sekali ya. Penilaian di akhir pembelajaran. Ini dapat berupa apa ya? Biasanya asesmen sumatif itu dapat berupa apa nih? Terima kasih Putri Maryuni, asesmen yang dilakukan untuk memastikan ketercapaian keseluruhan pembelajaran. Apakah kita harus menunggu selama 1 semester baru kita mengadakan asesmen? Tidak, ya Bapak Ibu. Tidak. Oke. Yang bisa, yang paling dekat, misalnya kita sudah akhir bab atau materi gitu, ya. Biasanya kita melakukan ulangan harian. Nah, itu sudah termasuk asesmen sumatif, gitu. Nah, dari sini, tapi kita jangan salah persepsi nggih Bapak Ibu bahwa asesmen sumatif itu hanya dalam bentuk ulangan harian atau apa namanya asesmen tengah semester atau asesmen di akhir itu apa namanya semesteran gitu ya, bukan. Ya, kita bisa juga mengambil untuk pelajaran-pelajaran tertentu misalnya kayak yang ada praktikum, kita mengambil nilai dari performanya itu juga sudah termasuk sumatif gitu ya. Jadi bisa jadi asesmen formatif yang jenengan lakukan itu
ketika di akhir bab gitu ya. Intinya di akhir bab jenengan bisa melakukan penilaian gitu. Nah, itu yang dinamakan dengan asesmen sumatif. Ya, ada 3 ya sampai di sini. Ada pertanyaan atau ada yang mau di-sharekan ke saya bagaimana yang sudah jenengan lakukan di kelas ketika melakukan asesmen? Tidak ada, kalau tidak ada saya lanjutkan. Ya. Jadi di dalam alur tujuan pembelajaran itu selain jenengan bisa mencantumkan asesmen, juga ada sumber pembelajaran dan juga eh, bahan bacaan, daftar pustaka, glosarium dan lain sebagainya. Ya. Nah, yang selanjutnya Ibu, Bapak, di sana ada modul ajar. Nah, modul ajar ini sudah tidak asing, nggih. Jadi, awal dalam kurikulum 2013 itu kita mengenal dengan rencana pelaksanaan pembelajaran. Nah, kalau dalam kurikulum Merdeka, ini ada yang namanya modul ajar. Modul ajar ini, kalau versi lengkap itu harus ada 3 poin tersebut, Bapak Ibu. Ada informasi umum, ada komponen inti, dan lampiran. Kemarin itu ketika ada kunjungan dari pengawas ahli gitu ya, ternyata di modul ajar itu cukup dengan tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran sudah cukup gitu. Tapi apa mungkin ya dalam modul ajar hanya ada 2 poin itu kan nggak mungkin gitu ya. Jadi versi lengkapnya itu harus ada informasi umum. Di sana ada apa gitu. Tentu kita perlu menuliskan identitas penulis modul. Gitu. Nah, kemudian kompetensi awal apa yang anak bisa miliki gitu ya. Kemudian selanjutnya kita bisa mencantumkan profil pelajar Pancasila. Kemudian sarana prasarana, mungkin media yang akan kita gunakan ketika kita mengajarkan anak tersebut ya. Kemudian target peserta didik dan model pembelajaran yang digunakan. Nah, itu kalau komplit seperti itu. Komplit pakai telur. Nah, kalau komponen inti tentu ada tujuan pembelajaran. Nah, dalam modul ajar ini, Bapak Ibu bisa mencantumkan tujuan pembelajaran tidak hanya satu tujuan pembelajaran. Bisa satu, dua, tergantung. Kalau misalnya modul ajar ini kita mau setting modelnya dengan sub materi, berarti akan ada banyak gitu, tujuan pembelajaran. Tapi kalau dibuat satu materi bisa nggak? Bisa, asalkan di sana terdapat tujuan pembelajaran apa gitu untuk per sub materinya. Jadi yang penting ada tujuan pembelajaran dalam modul ajar itu. Kemudian ada asesmen tadi Bu, kita mau melakukan sesuai dengan sumatif atau kita mau melakukan pembelajaran itu sesuai dengan metode kita kan. Nah, kita sesuaikan dengan asesmen yang akan kita lakukan. Oh, ini nanti di sana akan ada asesmen formatifnya. Oh, di sana pasti ada asesmen sumatifnya. Nah, seperti itu. Kemudian ada pemahaman bermakna, ada pertanyaan pemantik, gitu ya. Ada kegiatan pembelajaran. Nah, kegiatan pembelajaran ini kan secara umum ada pembukaan, kegiatan intinya gitu ya, dan refleksi. Nah, ini yang kadang-kadang masih terlupa dari kita adalah adanya refleksi. Dan refleksi ini ada 2 nih, Bu. Ada refleksi untuk kita pendidik dan ada refleksi untuk peserta didik. Nah, bentuknya refleksi ini apa, Bu Nur? Gitu nggih. Refleksi untuk peserta didik itu bisa secara lisan, bisa dengan menggunakan media tertentu, misalnya Kahoot, kuis, gitu ya, Mentimeter dan lain sebagainya, monggo. Gitu. Nah, itu fungsinya untuk apa? Nah, buat kita juga berefleksi. Oh, setelah kita mendapatkan di sana, kok anak hari ini lesu ya mengikuti kegiatan pembelajaran kita. Kenapa? Nah, kita perlu merefleksikan. Mungkin model atau metode pembelajaran kita yang kurang tepat, atau mungkin waktunya yang terlalu mepet sehingga kita terlalu memaksakan untuk biar mereka bisa menguasai tujuan pembelajaran itu juga. Jadi fungsinya refleksi seperti itu. Dan yang terakhir dalam modul ajar itu ada lampiran, Bapak Ibu. Di sana ada lembar kerja peserta didik LKPD atau lebih ke asesmen tadi juga bisa. Jadi lebih detail dalam bentuk soal, gitu ya.
kemudian pengayaan dan remedial, bahan bacaan pendidik dan peserta didik, glosarium, dan daftar pustaka. Nah, kalau saya lebih senang di dalam lampiran ini misalnya, nggih, lembar kerja peserta didik daripada saya ngetik dari A sampai Z, meskipun itu cuma dari nomor 1 sampai 10 gitu. Saya lebih senang membuatnya di dalam, saya simpan di Drive. Jadi yang saya cantumkan di modul ajar itu bentuknya link Drive saja. Atau dibentuk dalam bentuk barcode gitu juga. Biar agak sedikit kekinian katanya Bapak Ibu ya. Nah, sampai di sini bisa dipahami nggih. Jadi modul ajar itu intinya kalau dalam versi lengkap seperti itu minimal untuk tiap sekolahan itu punya format sendiri-sendiri gitu. Nah, kalau sudah ada pertanyaan sebelum kita praktek untuk membuat modul ajar, ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu bisa lewat kolom chat atau langsung membuka mic nggak apa-apa Bu. Monggo. Tidak ada ya, berarti pesertanya pintar semua ini. Mari kita lanjutkan untuk membuat praktek modul ajar. Nah, kebetulan saya sudah punya template-nya, nanti saya share dulu di kolom chat ini. Misalnya penilaian diambil dari PR siswa. Hmm. Ini ada pertanyaan di kolom chat, nggih Bu, dari siapa saya tidak tahu. Ini yang jelas ada tulisannya SMA Muhammadiyah 5 nggak tak, gitu ya. Misalnya penilaian diambil dari PR siswa, apakah bisa dikategorikan sebagai asesmen sumatif? Hmm. Bagaimana menurut Bapak Ibu? Ada yang bisa bantu jawab dulu sebelum saya jawab. Penilaian asesmen sumatif tadi kan asalkan dia sudah di akhir materi, entah itu dalam bentuk PR atau bagaimana. Terus sebentar, saya mau tanya, kalau kategorinya PR kan mereka bisa ini ya, bisa lihat catatan, bisa browsing, bisa bertanya gitu ya. Terus cara tolak ukurnya bagaimana kalau dalam assessment? Kalau kalau kita mengambilnya dari nilai PR gitu ya. Mungkin bisa dijadikan ini ya eh, pemikiran kita. Kalau PR itu kan bukan si dianya saja yang mengerjakan, mungkin ada bantuan dari orang lain gitu. Nah, bagaimana cara mengukurnya gitu? Nilai ukurnya bagaimana kalau seperti itu? Bisakah tercapai tujuan pembelajaran? Yang penting kan nenek nilai nih, Mbak. Nah, kalau seperti itu udah beda lagi gitu, Ge. Tapi asesmen sumatif ini kan untuk mengukur bagaimana siswa itu bisa mencapai tujuan pembelajaran gitu, Bapak Ibu. Nah, kalau itu dilakukan misalnya eh, di rumah gitu, kira-kira bisa nggak ya apa karakter yang lain, maksudnya anak itu jelas jujur apa tidak, gitu, benar-benar dikerjakan sendiri apa tidak gitu ya. Saya rasa itu perlu dipikirkan kembali juga gitu ya. Nah, baik, sudah terjawab, Nggih. Siapa ini? Mari kita belajar membuat modul ajar, nggih. Sebentar, saya ganti.
Oke, Bapak, Ibu, eh, itu di kolom chat sudah saya share untuk template modul ajarnya. Kalau bisa saya share. Monggo Bapak Ibu di kolom chat sudah ada bentuk modul ajar seperti ini, nggih. Sudah bisa dibuka, nggih. Semuanya ikut praktek, nggih. Buka di laptop juga bisa. Nah, untuk modul ajar ini bukan eh, saya nggak mau kalau sudah ada modul ajar yang sudah jadi terus di copy paste juga gitu ya. Kita mau belajar dengan sisi yang lain. Jadi kita mau menggunakan dengan nah, dulu nih masing-masing, jadi tidak merubah template yang sudah ada. Nah, nanti silahkan buka dari Google Google jenengan, nggih. Kita mau menggunakan yang namanya Chat GPT. Sudah pada mendengar belum, nggih? Apa itu Chat GPT? Silahkan mendengar atau bahkan di-download terlebih dahulu, nggih, Ibu atau Bapak. Jadi di-download, file download Word aja. Jadi masing-masing sudah punya salinan dari template-nya. Nah, mungkin bisa dibuka Google terlebih dahulu, gitu. Seperti ini. Nah, kalau sudah masuk ke Google, kita cari namanya, kita ketikkan di sana. Nah, ini Bapak Ibu. Nanti yang ada ikonnya ini. Saya butuh mendengar ini. Sudahkah yang menemukan search yang seperti ini? Monggo, Bu. Kemarin saya baca dari chat namanya Hindu Naila itu benar Bu. Dari SMA Prawira Marta. ChatGPT untuk membuat artikel atau narasi, iya tepat. Nah, ternyata kebutuhan untuk ChatGPT itu tidak hanya untuk membuat artikel atau narasi atau bahkan kemarin ada yang di SMA Muhammadiyah 6 itu saya bikin ini ya Bu, apa namanya proposal gitu loh. Nah, ternyata bisa digunakan juga ibu-ibu atau bapak-bapak ini untuk membuat modul ajar gitu. Meringankan pekerjaan kita untuk administrasi yang namanya modul ajar. Coba setelah itu kita buka introduction GPT ini, monggo diikuti langkahnya, nggih. Nah, kalau sudah ada tampilan seperti ini, Bapak Ibu, ya, kita klik yang login yang di atas pojok kanan, pojok kiri atas tuh, yang di tengah itu ada login. Kita klik, nanti akan muncul halaman seperti ini, ada welcome back gitu. Kita karena belum punya akun di ChatGPT gitu nggih. Ini bukan LGBT nggih. ChatGPT gitu. Kita bisa melalui continue with Google ini. Kita klik yang continue with Google atau kalau belum punya akun kita klik yang sign up. Kita daftarkan dulu akun kita. Aman Bu, aman gitu nggih. Nah, silakan kalau sudah di eh, masuk ke akun kita, sebentar misalnya.
Karena saya sudah punya akun ya. Hmm. Hmm. Monggo bisa dipraktekkan sama-sama pakai HP sebenarnya juga bisa, Bu. Tapi ruangnya lebih kecil gitu ya. Ini aja, Mas. Nah, nanti akan muncul halaman seperti ini. Sudahkah ada yang berhasil? Monggo. Halo. Bisa dituliskan di kolom chat atau langsung buka mic aja nih, Bu. Nah, nanti kalau sudah di ini kita klik yang ChatGPT. Nah, model tampilannya akan seperti ini. Nah, sebelum kita melakukan setting, wah, sebentar ini, sampun Bu. Ya, silakan. Ada yang sudah berhasil sampai ke tahap ini? Ya, terima kasih Pak Imas. Bu Hindun, halo Bu Hindun. Assalamualaikum. Adakah yang sudah sampai tahap ini, nggih? Kok diam saja ya? Saya jadi takut. Nah, kalau sudah seperti ini, kita kembali. Belum, belum. Belum. Saya tunggu sampai proses yang mana, Ibu? Baru buat akun, Bu. Oke, saya tunggu, nggih. Oh, nggak apa-apa. Kita belajar sama-sama. Pastikan semuanya sudah buat akun terlebih dahulu, nggih. Ada lagi yang mengalami kesulitan? Bisa lewat kolom chat, nggih. Kalau malu-malu untuk ngomong, bisa lewat kolom chat. Bu Dani Sukma Dewi. Kenapa ini, Bu? Belumnya? Belum sampai ke tahap ini, nggih? Masih eh, mendaftarkan akun, nggih. Kalau bisa pakai yang belajar ID, kalaupun enggak ya pakai email biasa nggak apa-apa. Oke, ditunggu. Ya, Mbak, sinyal ini sungguh sangat-sangat diperlukan nih. Nah, Maaf, Bu. ya, Bisa diulangi lagi, Bu, prosesnya. diulangi prosesnya. Oke. Jadi klik di Google nggih, Bu. Maturnuun. Ya, silakan klik di Google. Dan jangan ketik aja langsung chat GPT gitu ya. Sebentar. Saya ulangi nggih dari awal. Sebentar. Jadi gini. Nah, kalau sudah ada tampilan gini langsung ketikkan aja chat GPT. Langsung enter. Nanti kan sudah ada seperti ini ya. Sudah ketemu semuanya. Halo. Ya, ini sudah saya tutorial dari awal ya. Buka dulu Google, kemudian ketikkan di sana chat GPT ya. Bukan LGBT loh ya, tapi chat GPT. Nah, nanti ketemu yang namanya Introducing Chat GPT, OpenAI. Ini pakai AI ya, Bu ya. Nah, jadi saya pengen pertemuan kita itu berkesan dengan adanya sesuatu yang baru gitu. Nah, sudah sampai tahap ini sudah Ibu tadi yang bertanya siapa nggih? Sampun, Bu. Nggih. Oke. Nah, kalau sudah klik aja Bu itu di Introducing ChatGPT, nanti ketemu halaman seperti ini. Nah, di sana kan ada login nggih. Nah,
klik saja login. Nah, nanti ketemu halaman yang seperti ini. Nah, karena saya sudah punya akun, jadi bisa langsung continue with Google itu ya. Langsung klik itu, kayaknya langsung masuk ke sini. Nah, habis itu sudah sampai sini. Sampai sini sudah paham? Halo? Kalau sudah saya lanjutkan. Kalau tidak saya tunggu dulu. Kok bisa diulangi, Bu? Oh, aku saya. Ya, Bapak Ibu di depan jenengan sudah ada ini ya, cara menggunakan AI-nya ya. Tadi sudah sampai tahap mana ya? Sebentar. Ini. Nah, sebentar. Ini bisa di-next ya. Nah, ini caranya si model mulai dari sini. Nah, ini ya Bu, Bapak, Ibu, di situ kan kita googling dulu, ya. Kita buka Google, kemudian kita ketikkan di sini chat GPT. Sudah, kalau sudah itu nanti ketemu halaman seperti ini, nggih, memperkenalkan chat GPT atau kalau bahasa Inggris introducing chat GPT, gitu, nggih. Ini langkah awal. Setelah itu kan ketemu halaman ini, nggih, pilih chat GPT yang ini. Coba chat GPT ini. Nah, yang sudah ada di apa namanya di kolom ini. Sudah sampai sini sudah jelas? Sudah jelas Bapak Ibu? Saya next, ya. Oke. Selanjutnya, nah ini nanti kan ada welcome to ChatGPT. Login with your AI account. Lah, jangan login dulu. Kalau sudah login atau sign up gitu ya, eh, bisa langsung login ya Bapak Ibu. Terus ketemu halaman seperti ini. Create your account gitu ya. Langsung klik continue with Google gitu. Nah, pilih salah satu akun jenengan yang mau digunakan untuk mendaftar itu akun Google yang mana. Setelah itu ketemu ini.
isikan nama dan tanggal lahir jenengan. Sudah sampai di sini bisa diikuti nggih? Nah, nanti pasti ada verifikasi dengan nomor HP jenengan. Pastikan nomor WA-nya aktif nggih. Di sana ada semacam kayak OTP gitu, Bu. Ya. Nah, nanti masukkan saja setelah diverifikasi. Kita tunggu selanjutnya apa? Sampai di tahap ini sudah paham, Bapak Ibu? Sudah, Bu. Oke, kita next ya. Nah, selanjutnya tampilannya seperti ini nanti. Nah, berubah menjadi seperti ini. Atau tampilan yang umum, sebentar. Modelnya kayak chat WA gitu. Tapi di sampingnya itu ada semacam kayak new chat gitu. Tapi kita nggak perlu dari new chat itu, nggih. Saya lanjutkan. Sudah, nggih. Jadi, sampun dari situ semuanya sudah membuka. Bentar. Nah, tampilannya nanti seperti ini. Kan ada di samping kiri tuh. Bentar, sebentar. Nah, ini ya tampilannya jadi seperti ini. Nah, untuk membuat modul ajar ini, jenengan sandingkan ya Bu, ada template-nya kan tadi jenengan sudah buka, sudah mendownload semuanya. Nah, apa yang harus kita lakukan dengan aplikasi yang ini gitu ya? Saya akan mengirim prompt di chat ya, kolom chat sebentar. Bentar. Prompt. Nah, sudah terlihat ya, Bu. Di situ ada promptnya, dan tinggal ketikkan seperti itu. Misalnya contoh yang tahap pertama adalah, saya adalah guru sosiologi yang akan mengajar, tentukan materi apa yang akan jenengan ajarkan. Kemudian tujuan pembelajaran yang hendak dicapai siswa adalah apa? Gitu, ya. Sesuai dengan submateri jenengan atau materi jenengan, gitu, ya. Ketikkan sampai saya akan mengajar kepada siswa kelas berapa. Ya, disesuaikan dengan materi atau submaterinya. Nah, ini mau berapa menit kita mau melakukan pembelajaran berdiferensiasi. 90 menit atau satu kali pertemuan aja, satu kali 45 menit. Nah, kemudian buatkan saya skenario pembelajaran dengan urutan sebagai berikut. Dimensi profil pelajar Pancasila, pemahaman bermakna, pertanyaan pemantik, dan skenario pembelajaran. Tinggal copy paste prompt-nya kita masuk ke mana tadi? ChatGPT-nya. Ketiknya di mana, Bu? Masukkan ke template yang ini ya, Pak.
Bu, yang sudah saya share tadi, nggih. Jadi tinggal copy, paste, masukkan ke template yang sudah saya sediakan tadi. Nah, nanti akan mau di. Jadi kalau ada yang misalnya kok ini kurang sesuai ya diedit gitu nggih. Nggak harus semuanya di copy paste masukkan ke sana gitu. Iya, ngetiknya di new chat, new message itu nggih, send a message itu. Sampai tahap ini bisa. Bisa, Bu. Oke, ada yang bisa mempresentasikan di depan bentuk dari yang sudah saya stop share screen dulu ya. Ada yang bisa mau men-sharekan di sini share screen salah satu tadi bagaimana sudah disadur belum di dalam template-nya. Jadi ini kan tinggal copy paste misalnya, oh ini apa dimensi profil pelajar Pancasilanya sudah sesuai, tinggal copy paste masukkan ke template gitu. Coba ada yang sudah bisa bisa share screen salah satu? Monggo. Ada yang sudah berhasil, Bapak Ibu? Jadi modelnya nanti tinggal di copy sesuaikan dengan sub materi jenengan ya. Ada yang jadi sukarelawan mau ini membantu saya share screen. Hasilnya bagaimana? Halo, Bapak Ibu. Seperti itu ya, Bu. Ya, seperti itu. Nah, tinggal di copy, copy aja, Pak. Misalnya, di situ dimensi profil pelajar Pancasilanya belum kentara ya. Berarti profil pelajar Pancasila itu kan ada. Nah, tinggal dikopikan di situ. Dilengkapi dulu itu modul ajar apa? Ke modul ajar PPKN, Bisa Indonesia atau apa? Ketikan kelasnya, SMA-nya. Lengkapi dulu identitas penulisnya, identitas sekolah. Nah, nanti tinggal copy paste di kolom dimensi profil pelajar Pancasila itu, Pak. Kayaknya itu belum sesuai, nggak harus semuanya dari hasil chat GPT-nya ya. Bisa diedit itu. Untuk prompt kedua mungkin bisa dilengkapi nggih. Sebentar. Di kolom chat untuk setelah yang pertama bisa diketikkan itu di chat GPT-nya juga ini perintahkan di dalam chat GPT itu ya. Berikutnya buatkan rekomendasi asesmen hot yang relevan dari kegiatan pembelajaran tersebut. Nah, nanti akan terjadi apa namanya keajaiban-keajaiban ya Bu di sana Pak. Nah, kalau sudah ini saya kirimkan yang ketiga juga. Nah, selanjutnya berikan rekomendasi sumber bacaan untuk siswa belajar lebih lanjut. Jadi nanti akan ada banyak sekali daftar pustaka, silahkan dipilih yang sesuai dengan submateri atau materi jenengan ajar. Adakah yang sudah berhasil?
Lebih enak kalau ini ya Pak, ketemu di lapangan gitu ya. Luring gitu ya. Kapan-kapan kita bisa luring ya. Ya, mengingatkan kembali yang tadi belum sempat mengisi presensi, bisa diisi presensi terlebih dahulu. Ini saya kirim kembali di kolom chat. Silakan ada yang mau mempresentasikan tidak hasil dari kita browsing di ChatGPT, kemudian dituangkan dalam template modul ajar tadi. Monggo. Halo, adakah yang sudah selesai sampai dengan yang bawah? Itu kan ada, oke, Bu Anugrah, saya tunggu. Oh, baru sampai itu, Bu Anugrah. Hmm, langsung continuing with Google tadi bisa loh, Bu. Tidak kebagian akun dalam satu IP. Ini enaknya kalau berhadapan dengan komputer kita sendiri atau HP kita sendiri. Tapi kalau biasanya HP itu kemarin pernah saya coba di SMA Muhammadiyah 6 itu hilang anu apa chatnya kegeser sedikit gitu. Coba sebagai nggak ada wifi ya Bu ya di sekolah. Ada yang bisa share screen salah satu tadi Bapak sebagai dokumentasi. Coba saya screenshot terlebih dahulu berhasil tidaknya menggunakan ChatGPT. Monggo, yang tadi sudah berhasil sampai ke template-nya ya, template-nya. Tidak ada. Monggo, halo Bapak siapa yang sudah tadi berhasil dari ChatGPT, copy paste ke template-nya. Ini sudah hampir jam 11 nih Bapak Ibu. Eh, saya harapkan selesai sampai ini, nanti bisa kita lanjutkan untuk kegiatan yang lain. Halo, Bu Sularsi sudah bisa berhasil sampai tahap yang mana? Sudah, Bu. Bu, Tadi saya nyoba untuk nyari modul ajar bahasa Indonesia sudah bisa. kita tolong bisa di share screen Bu, biar teman-temannya tahu modelnya seperti apa gitu. Itu Mas. Terus sunscreen. Iki ya? Oke, Share screen. share screen. Green screen. Heeh. Ini di share di chat. Chat. Oh, ini nyala dong. Speakernya nyala ini. Ya apa-apa Mas, dibantu ibunya ya untuk share screen ini.
Ya, monggo. Siapa tadi yang mau mencoba share screen? Oke, di kolom chat ya. Oke, itu kan chat GPT-nya. Template-nya, Bu. Coba di copy di template-nya, Bu. Ya, lalu seperti itu. Nah, itu masukkan copy paste, masukkan ke sesuai template tadi, Bu. Misalnya perintahnya ada di profil pelajar Pancasila, copy paste masukkan di profil pelajar Pancasila. Kemudian pemahaman bermakna gitu, nggih. Coba dialihkan ke template-nya, Bu. Dituangkan di mana? Di template-nya. Oke, ya, seperti itu. Kan ini sudah ada judulnya, nggih, pemahaman bermakna. Maka pemahaman bermakna dalam kurun 20 menit itu kayaknya cukup waktunya aja. Ditambahkan di atasnya pemahaman bermakna 20 menit. Nah, dimasukkan di atas itu aja, 20 menitnya. Nggih, sudah ada waktunya juga, nggih. Nah, minta tolong dari atas. Ya, oke. Dimensi profilnya yang identitas umum sudah. Oke. Sampai ke bawah. Nah, ini dimensi. Nah, yang di bawah tidak usah. Jadi dikopikan isinya aja nih. Kalau bisa. Hmm. Ya, nah, tinggal melengkapi ya pertanyaan pemantik, skenario pembelajaran, kegiatan pembelajaran sesuai dengan prompt yang saya kirim di chat tadi, nggih, media pembelajaran gitu. Nah, ternyata Bapak Ibu dari sini bagaimana? Memudahkan pekerjaan kita banget, nggih. Ada sesuatu yang baru yang dipelajari, nggih, Bu. Ternyata kita terbantu sekali dengan adanya ChatGPT ini, nggih. Minimal mengurangi pekerjaan kita harus mikir gitu, nggih. Nggih. Nah, nanti dikompleti, tinggal copy paste. Nah, udah jadi 1 menit jadi. Skenario-nya tinggal dilengkapi. Ya. Jadi seperti itu ya. Terima kasih tadi sudah dibantu share screen tentang hasilnya. Harapan saya nanti ini akan sangat mempermudah pekerjaan kita ketika tidak hanya modul ajar gitu, karena kita sebagai seorang guru, karena ternyata PTK itu juga butuh format tertentu kan. Nah, sudah ada formatnya, kita tinggal memasukkan isiannya gitu. Oke, monggo Bu Larsi, mau share screen yang mana? Oke, dikompliti dulu Bu. Bahasa Indonesia. Kelas berapa? Salah satu aja nggih. Kalau pakai kelas berarti bentuknya angka. Kalau fase fase E aja. Nggih, seperti itu. Nggih, nggih. Target peserta didiknya kelas 10. Ya. Kalau di sekolah ada program PK biasanya tulis aja ini khusus program PK. Jadi mungkin ada pembedaan gitu untuk modul ajar program khusus atau kelas reguler gitu. Jadi bisa jenengan bedakan gitu.
nanti bisa copy paste di capaian pembelajaran pusat. Pasti masing-masing guru sudah punya capaian pembelajaran, gitu. Nah, terus tujuan pembelajarannya apa, materinya apa, alokasinya untuk berapa kali pertemuan, Ibu? 2 kali pertemuan. Oke. Nah, seperti itu, nggih, Bu. Saya rasa sudah cukup jelas, nggih. Jadi saya sudah berterima kasih sekali nih, excited sekali atau semangat sekali untuk bisa menggunakan ilmu yang kita apa bagi hari ini gitu nggih. Semoga bermanfaat buat Bapak Ibu semua gitu nggih. Bisa di stop screen dulu, Bu. Ya. Nggih. Ya, terima kasih. Saya ini dari awal sampai masih ada yang perlu ditanyakan tidak? Ya, ada yang belum jelas tidak untuk modul ajar ini? Ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak, ya. Saya rasa sudah cukup, ya, untuk pertemuan lewat daring ini. Mungkin bisa saya akhiri, tapi sebelum saya akhiri, saya butuh satu orang untuk bisa berefleksi, ya. Apa sih yang sudah kita dapatkan dari pertemuan kita pada hari ini? Bagaimana kesan dan pesannya? Monggo ada salah satu yang mewakili. Monggo Bapak Ibu, salah satu saja untuk bisa menyampaikan refleksi apa yang sudah kita dapatkan dari pertemuan hari ini. Mungkin Bu Hindun dari SMA Prawira Marta. Halo. Halo Bapak Ibu. Bu Dani atau yang bisa mewakili monggo. Silahkan langsung buka mic. Sampaikan untuk refleksi saya nih, Bapak Ibu, apa yang sudah kita capai hari ini? Monggo. Atau Bu Sularsih, monggo bisa menyampaikan 1, 2, 3 kalimat atau bahkan satu paragraf, monggo. Monggo Bu Larsih, saya tunggu ya. Tidak ada ini yang mau menyampaikan refleksi. Putri Maryuni bisa. Ya, Monggo Bu, bagaimana Bu dengan kita belajar hari ini meskipun lewat daring, tapi saya bisa merasakan semangatnya nih. Ibu penasaran nih bagaimana menggunakan membuat modul ajar dengan chat GPT ya. Monggo Bu Larse. Kok hilang suaranya nih? Halo. Ya, baiklah Bu, karena ini sudah jam 11, hampir sudah 1 jam lebih, ya, 1,5 jam. Em, Harapan saya eh, suatu saat kita bisa ketemu di apa di darat, ya, kita bisa melaksanakan workshop sama-sama gitu ya, untuk lebih memperjelas apa sih yang kita harapkan dari kurikulum Merdeka gitu ya. Selain keberpihakan kepada anak, tapi juga kita bisa menjadi fasilitator yang baik untuk peserta didik kita, gitu ya. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya. Semoga memberikan manfaat. Untuk yang terakhir, saya minta tolong untuk membuka kamera semuanya, ya. Saya mau berfoto dengan jenengan-jenengan semuanya sebagai dokumentasi, ya. Baik, kita mulai.
Oke. Halo? Yo, Iya. aku Kenapa? Ada Bapak, Pak? Silakan dibuka kameranya semuanya, nggih. siap. Bu Diah Herawati, Bu Intan, Pak Joko, Bu Dwi, Putri Marliuni, monggo bisa sebentar dibuka. Bu Nur Sepiana, Bu Anugrah, Anugerahnya ada dua nih. Terima kasih ya Bu Nur atas ilmunya. Alhamdulillah kita diberi ilmu tentang apa itu tadi chat GPT ya, yang memudahkan kita untuk membuat modul ajar. Semoga Bu Nur Hidayah ilmunya bermanfaat untuk kita, jadi amal jariah panjenengan ya Ibu. Salam sehat. Terima kasih juga nggih Bu Sinten niki. Betul ya, Bu Titik Dwi Hastu. Oh, nggih Bu Dwi sami-sami nggih. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya nggih. Ada yang lagi yang mau disampaikan Bapak Ibu? Assalamualaikum Bu Nur. Nggih. Bu Hindu. Sebentar mau matur sedikit. Nggih. Kami mewakili semua peserta diseminasi. Terima kasih sekali sudah diberi wawasan ilmu yang sangat berguna sekali. Insya Allah ini sangat bermanfaat bagi kami yang baru mungkin dari pihak SMA Prawira Marta ataupun SMA Muhammadiyah Limanggata. Itu ini kita baru masuk di Mandiri Berubah, sehingga betul-betul hal-hal seperti ini untuk pembelajaran bagi kami itu sangat berharga, dan harapan kami nanti ke depannya itu bisa lebih diagendakan lagi secara kontinu dengan materi-materi yang nanti juga bisa menambah wawasan-wawasan ke depannya dalam kita mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Dan ini terima kasih sekali. Seandainya bisa hari ini nanti untuk pembelajaran bagi kurikulum. Terima Nanti kasih. saya share materinya nggih Bu. Insya Allah nanti lewat Bu Hindun atau yang SM Bu Sulaste nggih, nanti bisa di-share ke teman-teman di sekolah. Ya, terima kasih sekali Bu Nur. Salam semua dari kami. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, demikian tadi nggih Bapak Ibu semuanya diseminasi tentang implementasi kurikulum Merdeka. Saya sendiri kalau misalnya misalnya saya dibutuhkan untuk bisa hadir di sana, saya bersedia Bu. Insya Allah nanti tinggal menghubungi saja kapan waktunya. Ngaten nggih. Mungkin cukup itu bisa ditutup nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bisa lihat, ya. Monggo melanjutkan aktivitas Bapak Ibu semuanya. Pamit Bu. Ye, monggo Bapak. Nyuwun pamit Bu, matur nuwun. Monggo Ibu.